Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik sekali begitu ya. Ya, seharusnya Pak Mahfud ungkap siapa mereka begitu ya. Artinya keterlibatan ya. Terus kemudian bagi-bagi ya uang haram ini begitu kepada siapa begitu. Apakah ke parpol atau siapa begitu. Tetapi ini menarik begitu dari pernyataan tadi kemarin bahwa ini gosip katanya begitu ya. Tetapi apakah ini akan terjadi begitu ya? Jangan-jangan siapa yang menerima itu? Karena muncul spekulasi ya dari beberapa orang begitu ya. Katanya aliran dana ya nyampe ke 3 parpol. Katanya begitu ya. Bahkan saya kutip dari Kompas yang sudah dihapus begitu di situ begitu ada kemungkinan dugaan itu akan mengalir kepada parpol begitu ya. Tetapi ini ada berita-berita dari Gelora begitu ya. Ini menarik sekali begitu. Mahfud MD kecut hadapi 2 parpol besar ya, penerima uang korupsi BTS ya. Benarkah seperti itu begitu? Tetapi melihat dari tulisan ini sangat bagus begitu kan. Saya kutip, saya jadikan bahan data begitu ya, bahan referensi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Mahfud MD kecut hadapi 2 parpol besar penerima uang korupsi BTS. Siapakah mereka begitu ya? Sikap ya Om ya, jangan pandang bulu biar publik tahu kapasitasmu betul begitu. Jadi artinya selama ini kalau ada orang yang kemudian membongkar habis-habisan seperti Pak Mahfud misalnya, lalu kemudian membongkar partai-partai yang kemudian menerima aliran dana itu sangat luar biasa sekali. Dan bahkan saya katakan Pak Mahfud bisa jadi presiden begitu ya. Hayo berani lantang, ini banyak sekali peta aktor korupsi BTS Bakti. Ini banyak sekali pro dan kontra dan beredar nama-nama di situ begitu. Banyak yang disebutkan, publik bisa di-searching sendiri di situ begitu ya. Menurut saya Pak Mahfud akan menghindari head to head dengan 2 partai tersebut ya. Berarti masih cupu kalau menghadapi parpol besar ya, korup aja. Ini jangan hanya besar omongan tapi tindakan ujung-ujungnya ngedabrusnya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Tetapi kalau kita melihat bahwa ya ketika melihat hari ini begitu ya, ya apakah ini ada keberanian? Ini tantangan besar kepada Pak Mahfud MD begitu ya. Tidak hanya tidak hanya menangkap dengan adanya bukti rekam jejak dan sebagainya begitu. Tapi ini menarik begitu untuk kita lakukan begitu ya. Ini yang merasa dapat uang dari BTS segera angkat tangan sebelum tangannya diborgol. Ayo jujur, orang Pancasilais pasti nggak akan bohong. Ayo segera angkat tangan. Kalau maksa nggak mau ingat masa tuamu, pasti ya sengsara mati masuk neraka. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu. Artinya apa? Artinya adalah yang ditunggu sekarang itu keberanian Pak Mahfud ya untuk membongkar ya partai-partai yang menerima aliran dana itu begitu. Hampir 8 triliun mungkin ya. Kalau dipakai sendiri saya rasa tidak mungkin begitu ya. Pasti ada dibagi-bagi di situ begitu. Tetapi siapa yang kemudian menerima aliran dana itu begitu ya? Ya tentu banyak spekulasi, ada parpol katanya begitu ya, tetapi ada yang mengatakan bahwa itu hanya gosip begitu. Tetapi ini menarik untuk kita edukasi begitu kan, dan bahkan netizen memberikan tantangan kepada Pak Mahfud, ungkap siapa yang kemudian yang menerima aliran dana kepada parpol itu. Ya, pada hakikatnya banyak yang sudah disebutkan ya, bahkan di Kompas kemarin di Twitter begitu kan ya. Ada yang mengatakan ada 3 partai di situ begitu, tetapi kita lihat apakah benar atau tidak begitu kan. Tetapi kalau menurut Pak Mahfud yang sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden ya hanya gosip dan sebagainya begitu ya. Inilah yang kemudian keberanian Pak Mahfud untuk mengungkap itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu ya. Saya kutip dari tulisan Asy'ari Usman ya, yang mengatakan bahwa Mahfud MD kecut hadapi 2 parpol besar penerima uang korupsi BTS. Benarkah seperti itu? Mari kita baca ya. Skandal korupsi BTS bergulir terus ya setelah Ketum Nasdem Surya Paloh menantang Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas kasus ini. Menko Polhukam yang juga yang menjabat sebagai ya PLT Menko Polhukam Mahfud MD mendengar kabar ada 3 partai politik ya atau parpol yang menerima aliran dana korupsi itu ya. Mahfud mempersilahkan Kejaksaan Agung dan KPK mendalami dugaan 3 parpol yang menerima uang korupsi BTS itu. Bahkan BTS Base Transceiver Station ini ada proyek Kominfo untuk membangun menara telekomunikasi bagi pengadaan sinyal 4G di kawasan terdepan ya terluar.
Bahkan jumlah seluruh BTS yang telah akan dibangun 1.113 menara. Bahkan pada tahun 2020 telah selesai 1.209 menara, untuk 2021 direncanakan 4.000. Bayangkan begitu ya, kata Mak Mahfud. Dari anggaran 28 triliun, lalu kemudian yang masih cair 10 triliun, terus kemudian 8 triliun dikorupsi, 2 triliunnya ya, itu dijadikan sebagai ya alat penanda di situ bahwa seolah-olah proyek itu dilaksanakan begitu. Artinya apa? Artinya 8 triliun itu kalau dimiliki sendiri, wah kaya luar biasa begitu kan. Kecuali memang bagi-bagi jabatan. Bukalah rekam jejak, rekaman yang terdapat di situ begitu kan. Pasti kan ada sadap menyadap seperti yang pasti yang dilakukan oleh penegak hukum begitu kan. Bahkan tentu saja sikap dan saran Pak Mahfud ini sangat diharapkan terlaksana secara transparan. Kejaksaan dan KPK harus segera mengejar ya aliran dana BTS ke 3 parpol itu tanpa ragu dan tidak boleh tebang pilih. Artinya kalau Pak Mahfud berani mengungkap ini, ya ini perlu diapresiasi luar biasa begitu ya. Bahkan ini yang diinginkan Bang Surya, sapaan akrab Surya Paloh Bang Surya tidak masalah kalau Nasdem pun harus dialami ya oleh aparat penegak hukum. Mahfud mengatakan dia sendiri sudah diberitahu nama ketiga parpol yang diduga penerima aliran korupsi BTS. Salah satu jaringan koran online ya Tribun Batam menuliskan lengkap identitas ketiga parpol yang diduga menerima uang korupsi BTS. Bahkan ya ada katanya di sini ya tadi disebutkan ini. Ini kan sudah jelas siapa mereka ini ya, sudah di apakah benar 3 partai ini begitu ya yang saya garis ini begitu ya. Ini PPGGGRA dan Nazim. Ini kan sudah jelas di situ begitu, teman-teman harus paham siapa mereka begitu. Tapi apakah benar seperti itu begitu? Kalau memang benar, inilah tantangan Pak Mahfud untuk mengusut tuntas itu begitu. Tapi kalau tidak diusut ya mana mungkin dia mana mungkin begitu kan. Tetapi ini tunggu saja nyanyian dari pelatih ini begitu ya. Sayangnya ketika semua orang serius menunggu tindakan tegas tanpa pandang bulu, Pak Mahfud sendiri malah menunjukkan keagamaan dan mengawal pengusutan skandal mega korupsi ini. Kegemangan itu dapat dilihat dari diksi yang dipakai oleh Pak Mahfud ya, perihal 3 parpol yang diduga terlibat. Ini ucapan Mahfud yang terasa ya menunjukkan bahwa kalau memang dia benar ya apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud ya, ini harus harus ditindak begitu ya. Bahkan Pak Mahfud mengatakan sendiri ya diberitahu nama ketiga parpol itu. Sayangnya ketika semua orang serius menunggu tindakan tegas tanpa pandang bulu, ucapan Mahfud mengatakan begini, ya sudah ya juga dapat berita itu dengan nama-nama tetapi saya anggap itu gosip politik, kata Pak Mahfud MD. Bahkan gosip politik apa maksudnya? Kok terasa Pak Mahfud mengantengkan soal keterlibatan ketiga parpol itu, dengan kata lain Pak Mahfud belum percaya sepenuhnya cuma gosip politik. Bagi publik, informasi nama-nama parpol itu pastilah tidak sembarangan sampai ke telinga beliau. Tak mungkin Pak Mahfud mendengar itu warung kopi atau warteg pinggir jalan. Bahkan dia mengatakan tidak mungkin pula dari sopir dinas atau sopir pribadinya, dan tidak mungkin pula informasi recehan akan dirilis oleh Pak Mahfud depan konferensi pers ya. Artinya nama ketiga parpol itu pasti didapat Pak Mahfud dari petinggi Kominfo ya yang PLT menterinya adalah beliau sendiri. Atau bisa jadi ya diperoleh dari badan intelijen yang koordinasi kabinetnya berada di bawah Menko Polhukam ya. Apa sulitnya bagi Pak Mahfud MD mengatakan bahwa mendapatkan nama ketiga parpol yang penerima aliran uang korupsi BTS? Tinggal buka saja aliran dananya di situ begitu. Siapa yang menerima, kan begitu logikanya begitu. Artinya kalau Pak Mahfud masih belum kurang berani menunjukkan bahwa dana itu adalah, tunjukkan buktinya di situ begitu ya. Tetapi Johnny Plate nanti kan akan tahu siapa mereka begitu ya yang berkembang di situ begitu. Tentu ya Partai Nasdem tidak sendirian ya, lalu kemudian partai-partai lain tidak sendirian. Kalau disebut satu, wah ini akan disebut semua begitu ya. Ini menunjukkan bahwa selama ini kalau ditantang oleh Pak Surya Paloh bisa saja ya kecerdasan Pak Surya Paloh di situ begitu. Tapi sekarang ini apakah Pak Mahfud berani ya membuka tabir ini semua? Tetapi pasti ada dampak kepada Pak Mahfud begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu ya. Ini memperkuat atau taruhannya itu adalah reputasi Pak Mahfud itu sendiri begitu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.